Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Karkil di acara kuliah WhatsApp sesi kedua. Malam ini saya akan mempresentasikan terkait tema optimalisasi keuntungan ternak layer di masa sulit bersama saya, Fatimah, selaku nutrisionis atau teknologi application manager di Karkil. Kita mulai dari pertama dulu ya sebagai pembuka. Mungkin Bapak Ibu juga mengamati bahwa di eh, di tahun terakhir tahun 2020 ini data tahun 2020 diikuti 2021 data terkait end product dan komoditi-komoditi utama layer. Kalau di Gulwab sesi tahun lalu saya sempat share sampai bulan September, mungkin saya lanjutkan. Jadi di Oktober, November, Desember, Januari sampai Februari, ini terutama di akhir tahun 2020, tren harga telur sebenarnya masih cukup bagus, masih hit di angka di atas 20.000, bahkan sempat hit di 25.000 di kandang. Dan ini cukup memberikan nafas bagi para peternak di mana di saat yang sama, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat bahwa start November, Desember, mungkin ada beberapa tren kenaikan dari harga pakan itu sendiri. Dan kenaikan ini pun ternyata juga dibarengi dengan kenaikan harga DOC yang memang trennya sejak beberapa bulan yang lalu memang terus naik, dan ini mencapai puncaknya sampai di akhir tahun 2020, di mana harga DOC bisa tembus sampai 16.000 ke atas gitu. Nah, ini tentunya sangat membebani, istilahnya membebani biaya dari produktivitas ayam petelur sendiri, terutama bagi peternak-peternak yang mandiri ya, yang nggak punya DOC, di mana ini sangat bergantung pada pabrikan-pabrikan DOC, biasanya integrated perusahaan, di mana mereka cukup besar dan raksasa, jadi mempunyai kapabilitas menghasilkan breed sampai juga pakan, sampai juga dengan end produknya, bahan makan olahannya. Nah, ini kalau kita lihat memang akhirnya ini sangat membebani, tapi dengan disupport harga telur yang cukup bagus, jadi mungkin Bapak Ibu masih bisa merasakan keuntungan. Tapi di awal tahun, karena memang harga DOC masih cukup tinggi, walaupun mungkin kita juga sempat dengar ya, kita cukup apresiasi beberapa asosiasi sudah mulai menyuarakan kondisi ini karena sudah sangat tidak wajar di mana DOC sudah sangat susah didapat dan harganya mahal, dan kalau dapat pun mungkin ada praktik-praktik bundling dengan pakan. Jadi kalau mau beli DOC dari pembibit X harus beli pakannya juga, dan ini membuat kondisi semakin sulit di mana peternak, terutama peternak mandiri, tidak punya kemerdekaan, tidak punya freedom untuk memilih pakan rearing, pakan starter, grower untuk puletnya, di mana mungkin mereka sudah punya experience dengan kualitas pakan yang memang selama ini dipakai, dan dengan adanya bundling DOC ini mungkin akhirnya tidak ada fleksibilitas, dan mau nggak mau kalau mau dapat DOC ya harus pakai pakan yang ada. Nah, ini sebenarnya sinyal, dan memang kita harus bergerak bersama untuk membuat kondisi ini jauh lebih baik. Jangan sampai nanti mungkin kasusnya seperti di broiler, semua sudah istilahnya sudah terdominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, dan di layer ini kita perlu sigap dan tetap taktis menghadapi yang ada, sehingga peternak-peternak mandiri masih bisa tetap peternak ayam petelur dengan baik, mendrive market, bukan hanya sebagai pengikut perusahaan-perusahaan yang besar saja. Nah, untuk kondisi ini memang tadi cukup menggerus keuntungan, di mana harga pakan pun juga naik, dan harga pakan kalau Bapak Ibu sudah pernah ingat dan memang sudah paham ya, karena ini sudah menjadi rahasia umum, di mana per September kemarin memang tren dari harga bahan baku sendiri cukup signifikan naiknya, terutama bahan-bahan baku import. Saya ambil bahan baku import, contohnya SPM, karena mungkin jagung kan kita sudah nggak import lagi ya, jadi bahan baku terbesar kedua mungkin SPM yang dipakai, dan
SBM atau BKK Bungkil Kedelai ini memang harganya sangat meroket, bahkan sampai akhir tahun dan di awal tahun pun meleset ya harganya, sampai harga tingkat tertinggi itu bisa sampai di atas 640 US dollar per metrik ton, itu harga CPOT. Belum lagi harga tambahan transport sampai plan sampai di negara tujuan itu ada tambahan lagi. Dan kalau lihat trennya, ini saya lihatkan trennya di 2021 bahkan sampai bulan Agustus itu angkanya atau harga yang di open masih di angka di atas 400 dolar per metrik ton. Jadi memang mungkin ini akan cukup lama, di mana memang dampak dari pandemi, dari COVID itu sendiri, serta mungkin ada dampak ikutan terkait shortage-nya beberapa kontainer di pelabuhan-pelabuhan, terus kemudian ada juga kasus-kasus musim di negara penghasil SBM atau kedelai, dan juga mungkin juga karena ada beberapa importasi besar-besaran oleh Cina di mana mereka sudah recover duluan dari COVID, jadi bisnisnya sudah menggeliat lagi, dan ini bahan bakunya ketarik semua ke Cina gitu ya. Jadi kondisi ini mungkin bisa menjadi gambaran Bapak Ibu kenapa kemarin di akhir tahun mungkin sampai sekarang harga pakan masih cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan tingginya harga baku utama SBM di mana sebagai sumber protein, ini diikuti juga dengan harga jagung internasional. Kalau harga jagung lokal mungkin cukup terkendali, tapi harga jagung internasional pun juga tinggi, sehingga harga bahan baku sampingannya seperti CGM yang dimana ini juga sumber protein pun juga cukup naik signifikan. Jadi diikuti oleh beberapa harga bahan baku yang lain yang juga ikut naik. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang biaya pembuatan pakan atau harga pakan sendiri memang perlu mengikuti untuk bisa survive bersama-sama. Ya, kalau kita menelisik atau melihat ya, sebenarnya tren ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, karena kalau ini dari pantauan kami, kebetulan perusahaan kami cukup worldwide, jadi mungkin juga mantau juga kondisi-kondisi di negara lain. Sebenarnya tren kenaikan harga ini terjadi hampir di semua negara karena memang ini dampak dari pandemi. Namun kalau dilihat dari persentase keparahan atau kenaikannya, memang Indonesia menduduki peringkat yang pertama, mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sekitar 29%, kemudian diikuti oleh Polandia itu berarti di Eropa, di mana kedua negara ini memang sebenarnya juga penghasil poultry juga cukup besar ya, di samping Amerika pun sampai ada kenaikan 16%. Nah, ini kondisi ini memang terjadi global, dan mungkin langkah kita selanjutnya adalah bagaimana mensiasati agar kita tetap produktif, agar kita bisa tetap mengoptimalkan keuntungan dari bisnis lari yang kita geluti ini, terutama di masa sulit ya. Nah, di pertemuan ini saya mungkin akan membahas 3 poin bagaimana untuk mengoptimalkan keuntungan. Yang satu, kita akan mengoptimalkan produktivitas ayam karena kuncinya sebenarnya juga di sana. Terus kemudian kita juga ingin menekan biaya produksi seefisien mungkin tanpa mengganggu produktivitas ayam. Nanti kita akan lebih fokus di makan. Terus kemudian kita juga sebenarnya bisa men-setting dari awal target mesin produksi telur. Mesin produksi telur itu kan berarti pulet kita ya. Target ayam kita untuk berproduksi sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan market. Misal di Jawa, di area Jawa mungkin jualannya kiloan, dan di luar Jawa mungkin jualannya mayoritas butiran. Nah, ini sebenarnya bisa kita setting di awal gitu. Masuk ke topik yang pertama terkait mengoptimalkan produktivitas. Jadi fokus kita di Hende. Ada banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan produktivitas, mulai dari menjaga kondisi lingkungan, terus kemudian pemenuhan nutrisi yang tepat. Nah, ini dengan kondisi yang sudah ada saat ini, kita akan fokus di bagaimana kita meningkatkan produksi Hende dengan cara menjaga keseragaman bobot badan ayam.
Kenapa kok kita perlu menjaga keseragaman? Karena kalau kita bicara tentang persen produksi telur, berarti kan berapa butir telur yang dihasilkan dari sekian banyak ekor ayam dalam suatu kandang atau dalam satu farm. Jadi itu biasanya bentuknya persennya. Jadi angka keseragaman ayam ini mutlak harus kita jaga untuk mendapatkan persen hende produksi yang optimal gitu. Nah, targetnya untuk keseragaman ini adalah sebenarnya diawali dari pulet ya. Kalau pulet dari starter, grower sampai developer. Nah ini karena kita fokus di layer, kita start di saat 5% produksi. Jadi saat ayam mulai di fase grower dan developer sudah memenuhi standar bobot badan, harapannya kita targetkan di saat produksi 5%, itu bobot badan sudah mencapai plus minus dari standar yang diinginkan. Standarnya sekitar 1,55 kilo per ekor. Nah ini target kita adalah antara 1.400 sampai 1.700 ya. Dengan keseragaman ini, kurva keseragaman kalau kita istilahnya melakukan monitoring keseragaman ini, nanti Bapak Ibu jadi tahu. Jadi harapannya di atas 80% itu sudah masuk target bobot badan yang kita inginkan. Ini penting dan ini perlu dijaga sampai nanti akhir siklus hidup layer itu sendiri, di mana dengan menjaga ini berarti kita bisa menghasilkan atau mengoptimalkan produksi telur yang lebih baik dan lebih persisten atau lebih konsisten. Nah, bagaimana cara memonitornya? Monitoring bobot badan dan keseragaman itu perlu dilakukan secara rutin. Ini saya buatkan istilahnya panduan ya, dari umur 4 sampai 29 minggu. Kalau biasanya kan kalau untuk full evaluasi atau full grading kan biasanya di fase sebelumnya ya, biasanya kalau mau pindah ke grower, dari kandang grower ke kandang layer itu biasanya dicek semua. Nah ini kita pantau terus sampai di fase bertelur pun kita tetap pantau secara mingguan. Ini intensitasnya setiap minggu harus dilakukan penimbangan dan monitoring bobot badan. Terus saat di atas 30 sampai 50 minggu bisa dilakukan lebih jarang, setiap 5 minggu sekali, dan di atas 50 minggu posisinya kita bisa monitoring di setiap 10 minggu sekali. Nah, dengan target ini sebenarnya poin utamanya adalah kita pengen menghasilkan ayam dengan bobot badan sekitar plus 5% dari standar breed yang tadi. Kan setiap minggu, setiap bulan itu kalau ayam di fase bertelur itu idealnya tidak pernah mengalami penurunan bobot badan. Kalau ada penurunan bobot badan berarti kita harus segera cross check kondisi ayam dan kondisi kecukupan nutriennya. Jadi idealnya tidak boleh sampai turun bobot badannya ya. Nah, ini target kita jaga terus di 5%. Kenapa kok kita jaga terus di 5%? 5 sampai 10% itu bagus, tapi 5% aja sudah cukup bagus. Ini memberikan deposisi fat. Jadi saat diproduksi awal ya, terutama di mana di sana masih ada kebutuhan nutrien yang cukup tinggi untuk tumbuh, untuk berproduksi dan untuk maintenance, ayam ini selalu memiliki cadangan fat, cadangan nutrien yang dibentuk dalam fat, yang dimana ini bisa mengcover saat terjadi negatif energy balance, dimana saat kebutuhan tinggi terus ada gangguan intake dan tubuh akhirnya ngambil dari simpanan dari bobot badan itu sendiri. Nah, dengan kita menjaga ini, insya Allah stabilitas atau ketahanan persistensi dari produksi itu masih bisa terjaga. Nah, selain bobot badan plus 5% ini, kita juga perlu terus mengupayakan keseragaman berada di atas 80%, di mana ini bisa kita lakukan, kita monitoring dari aktivitas yang poin pertama ini tadi. Nah, ini cukup penting ya. Jadi mungkin anak kandang
dischedulkan secara rutin untuk melakukan ini. Kalau ada ayam yang memang sudah kecil, langsung kita pisahkan, kita taruh di paling depan sehingga mendapatkan treatment yang lebih baik dan mendapatkan istilahnya persaingan ya, karena antar sesama tetangga, antar ayam petelur pun memang menghadapi persaingan dalam mendapatkan akses makan. Nah, ini dengan kita dengan rutin melakukan ini, terus kemudian kita juga mengambil ayam-ayam yang terlihat kecil, terus kemudian kalau di awal berarti mungkin sumpitnya atau tulang pubisnya belum berkembang sempurna, bisa kita sendirikan sehingga dia mendapatkan akses expose cahaya dan juga akses makan yang mungkin jauh lebih baik dibanding kita tanpa melakukan grading ini. Idealnya memang grading ini dilakukan di kandang yang sama, jadi kita bisa lihat terus track recordnya atau trennya, apakah ini ada kenaikan atau penurunan di masing-masing kandang. Jadi baiknya ditandain, jadi kita nimbang yang itu aja terus, jadi lebih konsisten. Ini jadi dengan kita menjaga keseragaman, insya Allah hende itu akan jauh lebih persisten, lebih stabil, dan kita akan lebih cepat mitigasinya kalau terjadi sesuatu. Lanjut ke yang kedua, poin kedua, kita juga perlu menjaga keseragaman stimulasi cahaya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa cahaya memiliki peranan yang sangat penting terhadap produktivitas ayam itu sendiri. Ini mungkin sedikit simulasi ya untuk refresh lagi. Jadi cahaya baik dari matahari ataupun dari cahaya lampu itu kalau diterima oleh sensor mata, retina, terus masuk ke syaraf penglihatan, akan diteruskan sampai ke otak ya. Otak di sini ada hipotalamus dan kelenjar, mengaktifkan kelenjar pituitari untuk menghasilkan beberapa hormon yang hormon-hormon ini mempunyai peran penting dalam sistem metabolisme tubuh. Kalau kita bicara di ayam petelur dan produktivitas ayam, erat hubungannya ini dengan kita ambil hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH ini hormon follicle stimulating hormone. Kalau kita masuk ke saluran reproduksi ayam. Saluran reproduksi ayam kan biasanya ada bakalan telur yang masih kecil-kecil, ada yang telur sudah kuning telur yang cukup matang. Nah, ini fungsi FSH ini dia mematangkan bakal telur yang kecil-kecil ini menjadi kuning telur yang sudah matang. Dan dengan adanya hormon LH, luteinizing hormone, dia akan membantu untuk melepaskan kuning telur ini masuk ke saluran reproduksi sehingga nanti bisa diproses diproses lebih lanjut, diselimuti oleh putih telur dan kerabang telur dan akhirnya disekresikan. Nah, pentingnya cahaya di sini dan keseragaman stimulasi cahaya ini menjadi hal yang juga mutlak harus diperhatikan untuk membantu meningkatkan kestabilan produksi telur dan juga mengoptimalkan produksi telur itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lagi beberapa syarat atau beberapa rekomendasi dari sistem pencahayaan, kalau siang kan mungkin sudah oke ya, karena memang kita tinggal di Indonesia tropis, intensitas cahaya juga cukup melimpah dan baik. Jadi kalau siang mungkin tidak perlu pencahayaan tambahan. Mungkin kalau di close house saja yang mungkin memang perlu penambahan cahaya. Nah, ini yang untuk malam memang perlu kita siasati, kita perhatikan benar-benar terkait lighting program kita. Untuk lighting program, untuk warna cahaya memang direkomendasikan merah dan merah keorenan, karena ini yang tadi dia bisa menembus sampai hipotalamus. Jadi frekuensi ini dia bisa diaksep dan menembus ke hipotalamus untuk mengaktifkan hormon-hormon yang tadi sempat saya jelaskan di awal. Terus posisi lampu, ini saya kalau kunjungan di beberapa kandang masih sangat sering melihat susunan lampu itu lurus seperti ini. Maksudnya lurus antara lorong 1 ke lorong 2 ini sejajar. Nah, kalau di sini ada kemungkinan nanti ada dead spot di tengah. Nah, idealnya memang untuk
untuk peletakan kan lampu lighting itu dibuat zigzag ya. Jadi ada zigzag seperti ini. Jadi ini memungkinkan atau menghindari adanya dark spot, sehingga semua area kandang, baik ayam yang di atas sampai yang di bawah, yang di tengah, di samping, di ujung, ini semua mendapatkan akses cahaya yang optimal dan yang merata gitu. Terus kemudian gunakan light shade, kayak apa ya, light shade itu yang jadi lampunya di atas tuh dikasih shade gitu, untuk memfokuskan cahaya biar dia berpendar ke area yang di bawah, ke area kandang, bukan di area atap kandang. Terus kemudian mungkin jarak lampu, tinggi lampu mungkin yang mayoritas ada memang 2 meter dari kandang, intensitasnya 5-15 lux. Durasi pencahayaan kalau sudah di fase produksi kan memang targetnya 16 jam. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu nanti target atau mungkin kemarin di Kulwab sebelumnya sudah ada materi tentang lighting program, memang targetnya sekitar 16 jam. Cuman dari beberapa penelitian yang saya sempat baca, ternyata saat ayam sudah mencapai puncak produksi, itu ada suatu treatment, dia menambahkan 1 jam pencahayaan, jadi totalnya 17 jam sehari. Nah ini ternyata dapat meningkatkan produksi atau HENDE itu bisa sampai meningkat 2% dari yang pencahayaan hanya 16 jam. Nah mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga untuk Bapak Ibu, tapi syaratnya kalau sudah puncak produksi, jangan sebelum produksi langsung di 17 jam ya. Jadi nanti ini bertahap dan dilakukan di setelah puncak, di mana secara kematangan fisiologis dan kematangan organ reproduksinya sudah terbentuk dengan baik. Terus kemudian kerataan cahaya yang diterima ayam itu sangat berpengaruh terhadap keseragaman. Coba bayangkan kalau tadi ada ayam yang setiap malam mendapatkan intensitas cahaya yang kecil atau mungkin berada di titik dark spot. Bisa jadi memang akhirnya ayam-ayam yang mendapatkan cahaya yang kurang ini produktivitasnya tidak sebagus ayam-ayam yang mendapatkan akses cahaya yang cukup baik, mungkin di posisi atas atau di posisi yang samping yang memang dapat intensitas cahaya yang baik. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi di malam hari, bisa menggunakan luxmeter atau mungkin luxmeter itu ada alatnya, tapi sekarang sudah banyak diinstal di Android luxmeter, atau mungkin Bapak bisa ambil aja buku atau koran, baca di dalam kandang. Kalau memang masih cukup terlihat, nggak terang sekali ya, tapi cukup bisa kebaca samar-samar, itu mungkin luxnya sudah mencukupi antara 5 sampai 15 lux. Jadi poin kedua ini monggo dievaluasi lagi di farm masing-masing, apakah memang sistem lightingnya juga sudah cukup oke, dan siapa tahu dengan kita mengevaluasi ini ada opportunity, ada kesempatan untuk kita meningkatkan produktivitas dan membuat produksi ayam-ayam kita semakin stabil ke depannya. Lanjut ke yang poin ketiga, cara mengoptimalkan produksi telur adalah dengan menjaga keseragaman dan kecukupan akses intake nutrisi. Nah ini memang penting ya, jadi selain manajemen di kandang, tadi manajemen keseragaman bobot badan, menjaga keseragaman, menjaga pencahayaan, mungkin manajemen yang lainnya, dan juga menjaga kesehatan biosecurity ayam sendiri. Nah, keseragaman, kecukupan akses intake ini juga sangat penting. Jadi kita tahu bahwa di awal-awal produksi ini adalah fase-fase yang sangat krusial, di mana kematangan body weight ya, kematangan fisiologis itu baru terbentuk sampai di umur 28 minggu. Jadi selama start produksi mungkin umur 18, 19, atau 20 sampai umur 28 minggu itu ayam masih sangat butuh nutrien yang tinggi. Dan biasanya di awal ini kan biasanya ada kendala feed intake yang nggak masuk. Nah ini yang akhirnya kita perlu
memikirkan, kita perlu extra work untuk memastikan bahwa ayam-ayam di dalam kandang ini mendapatkan akses nutrisi, intake nutrisi ya, bukan hanya feed intake. Kalau feed intake mungkin bisa dikejar, tapi yang perlu kita perhatikan utama adalah intake nutrisi sendiri gitu. Nah, ini disupport dari kecukupan feed intake dan juga dari kepadatan nutrien atau dari gizi pakan yang kita berikan. Jadi saya punya data ya, sedikit data ini saya ambil dari jurnal. Ini berdasarkan hasil research, memang pengamatan. Ini contoh pulet atau contoh kandang ayam flock yang ada masalah di tidak terpenuhinya feed intake atau nutrien intake di fase awal ya. Jadi kalau kita lihat kan memang di awal sendiri dia produksinya sudah mundur. Memang dia bisa dapat peak ya, dia bisa produksi di atas 90%. Tapi mungkin karena mundur ini bisa terjadi karena lebih dominan karena kapasitas organ pencernaannya yang tidak optimal, tidak terbentuk optimal, mungkin dari waktu pembibitannya atau puletnya yang mungkin pencapaian bobot badan atau saluran pencernaannya kurang begitu terbentuk sempurna, jadi kapasitasnya kecil. Dan memang di awal-awal produksi biasanya kan ada kendala feed intake ya, hormonal dan yang lainnya. Ini akhirnya dengan adanya nutrien intake yang drop, ini diikuti oleh produksi yang drop. Ini kurva produksi telur, cuman di sini tidak ada kurva intake-nya ya, tapi dari ilustrasi yang ada diinfokan bahwa memang ini kapasitas saluran cerna yang rendah, intake rendah, dan tidak diikuti dengan adjustment kekentalan nutriennya, sehingga berakibat pada penurunan produktivitas ayam yang akhirnya diikuti karena memang intake nutriennya kurang. Dia berdampak ke sistem yang lain, termasuk sistem imun dan yang lain. Akhirnya malah produktivitas kedepannya sampai umur 70-an minggu dia tidak bisa mencapai standar dari breed itu sendiri, bahkan dia jauh dari standar yang ingin dicapai. Nah, ini salah satu contoh saja pentingnya keseragaman, kecukupan, akses intake nutrisi untuk ayam petelur. Nah, kecukupan intake ini dapat kita penuhi dari berbagai cara. Mungkin di keluar yang sesi yang pertama dulu sudah beberapa kali kita bahas ya, bagaimana cara meningkatkan atau mencapai target nutrien intake dengan menjaga keseragaman ayam dan memberikan waktu makan yang cukup, yang seperti yang dibahas di awal tadi, uniformity ayam dan lighting program yang baik bisa memberikan sebenarnya akses pakan yang rata. Setiap ayam bisa mendapatkan akses makan yang rata dengan jam makan yang cukup baik, sehingga target feed intake bisa terpenuhi. Cara yang lain mungkin juga bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kapasitas makan. Kalau ini tadi jam makan dan persaingan makan, kalau ini kapasitas makan, ini memang kita memang perlu lebih detail dari sisi pembentukan pulet di awal. Entah kita beli pulet atau membuat pulet sendiri, kita pastikan kualitas pulet kita memenuhi standar. Kemudian kita juga bisa siasati dengan tekstur pakan yang tidak terlalu halus, jadi teksturnya cukup. Kalau layer itu kalau dimikronkan berarti ukurannya sekitar 1200 sampai 1400-an mikron. Jadi kalau Bapak Ibu giling jagung ya berarti pecah 6 itu bisa mencukupi kebutuhan tekstur ini. Dan juga dari beberapa manajemen pakan, sering membolak-balik pakan, memberikan pakan dalam kondisi yang fresh, palatabilitasnya dijaga, dan juga pastinya akses kerataan pakannya dijaga, serta juga kita perlu menjaga kenyamanan suhu di lingkungan untuk menstimulasi ayam tetap mau makan. Karena kalau panas atau stres biasanya kan intake-nya turun ya, karena mereka akan mengikuti irama fisiologis. Saat suhu panas mereka akan lebih banyak minum daripada makan. Nah, ini yang memang perlu
kita optimalkan, terus kita konsisten, kita jaga poin ini untuk mengoptimalkan akses kecukupan intake nutrisi. Nah, ini saya tambahkan mengatur kepadatan nutrisi karena belajar juga dari kondisi ini, dan mungkin saya yakin Bapak Ibu juga mengalami kondisi-kondisi ini. Jadi saat kondisi ayam makannya kurang optimal, targetnya makan kurang masuk, ya kita kentalkan dulu kandungan nutrisinya. Jadi kepadatan nutrisi ini harapannya bisa mengconvert, bisa memenuhi target intake nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam di setiap fasenya. Kita di Kargil sudah cukup banyak beberapa produk ya, terutama QMax yang bisa membantu mensiasati kondisi di awal ini di mana sangat padat nutrisi, sehingga dengan memberikan nutrien yang padat nutrisi di awal, harapannya kebutuhan nutrien intake kita bisa terpenuhi, ayam kita bisa terpenuhi. Lanjut, kalau tadi kita bahas bagaimana meningkatkan produktivitas, basic sekali dari uniformity beberapa aspek, ketiga aspek tadi. Nah, kita lanjut ke mengoptimalkan keuntungan bisnis layer melalui optimalisasi produktivitas ayam. Tadi kuncinya kan FCR sama perbaikan Hende ya. Jadi Hende target total farm, jadi total telur yang dihasilkan dan juga total makan yang dihabiskan. Nah, ini kita hitung FCR-nya, targetnya harus di bawah 2,6 total farm. Total farm itu berarti ada ayam starter, ayam pulet yang belum bertelur, sampai ayam yang lagi puncak, sampai ayam yang tua. Nah, ini kalau di total 2,6 harus di bawah dari itu. Karena kalau untuk fase bertelur sendiri yang FCR terbaik yang cukup baik itu kan ada di 2,2 sampai 2,3. Nah, kalau ditambahkan yang tadi ayam grower, ayam starter, jadi angkanya memang di bawah 2,6, idealnya seperti itu. Dan ini ada korelasinya sebenarnya dengan Hende dari total farm itu sendiri. Jadi kalau standar, kita lihat dari standar beberapa breed, rataan persen Hende total farm itu sesuai standar itu hanya di 84%. Ini total farm ya, dengan multiple age, umur yang beragam. Nah, kalau 70% Hende total farm ini masih bisa membiayai pakan, biaya operasional, dan biaya pulet. Tapi kalau sudah 60%, ini hanya cukup untuk biaya pakan dan operasional. Nanti kalau mau siklus pulet berikutnya, ya kita nombok atau harus ngambil tabungan lagi gitu. Nah, kalau sudah di bawah 50%, nah ini udah hanya cukup untuk biaya pakan, biaya operasionalnya harus ngambil dari tabungan, dan biaya puletnya juga harus ngambil tabungan. Nah, angka-angka ini memang krusial, dan tadi produksi total 60%, kita sudah harus segera melakukan evaluasi di kandang, di masing-masing kandang, mana yang sudah tidak produktif harus segera dikaling atau diakhir atau dilakukan seleksi agar keseragamannya cukup bagus. Yang ayam-ayam sudah tidak produktif kita ambil aja gitu. Ini jauh akan memberikan survive atau memberikan kita ruang untuk tetap bisa untung, karena mungkin percuma juga ya ayam kita pelihara tapi nggak bertelur, setiap hari butuh biaya pakan tapi nggak menghasilkan telur. Jadi memang waktunya kita untuk jeli dan sikap untuk ngambil memang mana yang tidak produktif, langsung kita ambil untuk mengoptimalkan keuntungan kita ya. Jadi agar nggak terlalu rugi terlalu banyak lah, misal seperti itu. Nah, untuk menekan biaya produksi, saya akan fokus di menekan biaya pakan. Mungkin ada biaya yang lain kayak tadi biaya DOC, biaya kesehatan, biosecurity, vaksin, dan yang lain. Tapi saya akan fokus di biaya pakan, dimana kan memang pakan sendiri komponen terbesar ya, komponen biaya terbesar dalam budidaya ayam bertelur. Ada sekitar 70-80% itu dipakai biayanya untuk biaya pakan. Nah, saya tidak akan pernah
bosan mengingatkan ke Bapak Ibu untuk pertama kita mengurangi pakan yang tercecer, karena pakan yang tercecer ini kalau kita hitung benar-benar banyak sekali sebenarnya. Jadi ini dari hasil ini pengamatan saya ya, pengamatan saya waktu saya bekerja di farm komersial gitu. Untuk jumlah pakan tercecer dari aktivitas makan itu ada sekitar 2 graman per ekor. Terus jumlah pakan yang tertinggal di paralon air minum, kalau masih pakai paralon bukan pakai nipple, itu juga 2 gram. Jadi jumlah pakan yang terbuang bisa sampai 4 gram sendiri. Plus nanti saat ayam matuk-matuk itu istilahnya kan yang dipatukkan bukan barang yang halus, mungkin ada yang tercecer juga. Nah itu juga ada sekitar 2 gram. Nah ini kalau kita jeli, kita telaten menjaga ini, kita tambahkan alat-alat yang semi otomatis untuk mengurangi pakan yang tercecer percuma, ini akan cukup signifikan, cukup memberikan saving atau penghematan yang lebih baik di kondisi, terutama di kondisi sulit saat ini gitu. Terus kemudian di poin yang kedua, mungkin saya meng-highlight kita perlu lebih jeli sebenarnya memilih bahan baku. Kalau bahan baku konsentrat atau pakan jadi, mungkin pabrikan melakukan standar QC yang tinggi, terutama di Cargill standar QC-nya cukup tinggi untuk menyeleksi bahan baku. Tapi kalau para customer yang menggunakan konsentrat, ini juga perlu kita remind lagi bahwa proporsi jagung dan katul kalau kita jumlahkan kan memang sekitar 65% sendiri dari campuran total pakan, karena konsentratnya kan hanya sekitar 35%, mungkin ada yang Qmax 40% ya. Jadi jagung dan katul kualitasnya kita perlu sejeli mungkin saat kita membeli bahan baku ini dari broker atau dari tengkulak, karena kita ini baru di Jawa Timur ya yang kita punya mobile lab, tapi di lokasi-lokasi lain tim teknikal kami kan juga kadang-kadang mengambil sampel pakan, mengambil sampel bahan baku untuk kita analisakan dan kita reportkan kembali ke customer. Nah dari pantauan-pantauan yang ada, memang kualitas bahan baku jagung dan katul di lapangan masih sangat beragam, dan mungkin saya sampai menemukan ada jagung bibit yang bentuknya seperti ini, merah ini sudah terkontaminasi dengan pestisida ya, ini sampai dijual. Dan ini kalau kemakan ini istilahnya impactnya bisa sampai ke toksik beracun ya ke ayam gitu, dan malah menghancurkan mesin produksi telur yang sudah kita buat sedemikian rupa. Ada juga dengan kasus-kasus mycotoxin jamur ini, titik yang berpendar ini adalah titik yang di situ ada jamur, karena ini kan disinari pakai sinar ultraviolet gitu, kayak sensor kayak kita melihat uang, memastikan kepalsuan uang atau keaslian uang itu. Nah ini ternyata saat dilakukan di sinar UV pun memang kualitas jagung di lapangan, jagung giling kondisinya kan masih banyak dijumpai tingginya jamur dan aflatoksin. Begitu juga dengan katul atau dedak yang peternak-peternak ambil. Di sini dari pantauan kami saat kita mencoba mengecek dengan larutan fluorobusinol, kandungan seratnya masih sangat tinggi, jadi sudah sangat merah seperti ini. Yang ideal kan seperti ini ya. Kalau seperti ini udah kandungan seratnya udah di atas 20%, dan ini kalau dihitung secara kalkulasi energi memang jadinya jatuhnya energi di katul pun berkurang cukup signifikan, bisa berkurang sampai 500-an kilokalori sendiri di situ. Sebagai gambaran ini ada pantauan kami untuk kualitas jagung dan juga katul di peternak-peternak yang memang secara reguler kita bantu analisa dan kita reportkan kembali dengan rekomendasi selanjutnya tergantung temuan yang kita lihat. Jadi dari temuan-temuan yang ada masih banyak memang kualitas jagung dan katul, terutama di akhir tahun ini kualitas katul
kualitasnya semakin menurun. Jadi energinya yang dulu bisa dipakai dari 28 sampai 29 ini hanya sekitar 2500-an kilokalori ya. Jadi ada turun sekitar 100 sampai 200 kilokalori dari katul yang kualitas baik atau katul separator. Jadi mungkin bisa jadi gambaran, mungkin memang yang tersedia di market yang kurang bagus, atau memang peternak sengaja mencari yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Di sini sampai juga kita temukan yang kandungan energinya setelah kita kalkulasi hanya ketemu 1600 kilokalori saja. Jadi bayangkan dari normalnya sekitar 2800-an, ini hanya ke scan hanya 1600. Jadi sudah hampir 1000 ya, 1000 sendiri, di atas 1000 kilokalori. Kalau dipakai 15% kan sudah ada selisih berapa kilokalori. Nah, di sini sebenarnya kita perlu jeli ya. Kita perlu jeli memilih katul yang ada. Ini saya contohkan aja. Ini contoh cek kita sudah membeli katul dengan option yang tepat atau enggak. Jadi misal di lapangan, ini misal aja, harga katul separator itu biasanya, kalau katul separator itu energinya 2800 sampai 2700 kilokalori. Itu harga separatornya, misal katul separatornya misal harganya 3000. Terus ada katul grade 1, 2 dan grade 3 misal. Grade 3 di sini harganya cukup jauh nih, selisih Rp800. Wah, lumayan harganya, selisih 800 mungkin bisa menghemat ya gitu. Tapi energinya setelah dikalkulasi mungkin dia di bawah 2000, atau kita let's say ambil hanya 2000 saja. Ini dari beberapa data yang ada, kita ambil rata-rata 2000 kilokalori, berarti ada selisih 700 ya. Jadi kalau kita hitung harga katul per 1 kilokalorinya itu sekitar Rp0,9. Jadi kalau kita beli katul kelas 3 dengan energi 2300, berarti kan harusnya harganya itu sekitar 1800. Cuman kita beli dengan 2300 misal. Berarti kan memang posisinya sebenarnya kita nggak malah menghemat, tapi kita malah membeli nutrien yang mungkin kurang tepat gitu. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi Bapak Ibu semua nanti saat memilih katul, berapa sih idealnya, apakah aku mau beli katul yang kualitasnya separator atau kualitas 1 atau kualitas 3. Nanti tinggal dihitung deh dengan pakai kalkulasi sederhana seperti ini. Begitu juga dengan jagung, kita perlu jeli juga, karena sebenarnya dari kalkulasi kami ada beda 1% kadar air atau moisture di jagung, itu ada perbedaan atau impact sekitar 25 sampai 40 kilokalori. Misal jagung yang diterima 16%, ini 17%. Jadi ada energinya lebih rendah 25 sampai 40 kilokalori dibanding yang 16% tadi. Ini sebenarnya jadi perlu dihitung juga. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kadar air 18 atau mungkin 18 atau 17, berarti kan Bapak Ibu sudah tahu ya, oh energi jagungku nanti akan kurang sekitar sekian gitu. Nah, kadar air yang tinggi di jagung juga memberikan resiko pertumbuhan jamur yang lebih cepat. Tadi kalau dilihat di sinar UV tadi ada spot-spot cahaya berpendar tadi, itu adalah contoh titik jamur, adanya jamur, tumbuhnya jamur, dan kadar air yang tinggi itu percepatan pertumbuhan jamur bisa eksponensial, jadi sangat cepat sekali gitu. Nah, terus kemudian kadar jamur yang tinggi itu berkorelasi dengan kadar toksin yang tinggi, karena jamur-jamur tadi menghasilkan hasil metabolik berupa toksin, bisa itu aflatoksin, bisa itu toksin-toksin yang lain. Ini kalau jumlahnya terlalu tinggi, jadi kalau standar internasional itu hanya 20 ppb. Nah, ini kalau yang kita temukan kan jagung di sini sampai 100 ppb,
min-max ya, ada 50 sampai 100 ppb. Terus kemudian bahkan di sini konstan 100 ppb semua. Bayangkan kalau ini dipakai 50%, berarti di pakan kita masih ada sekitar 50 ppb aflatoksin, dimana ini kalau dipakai terus menerus ini akan mengganggu sistem kekebalan, menjadikan adanya imun supresi. Jadi ada gangguan kesehatan karena imun sistemnya terganggu ya, mudah sakit. Terus kemudian ada gangguan istilahnya produksi lain, telurnya mungkin kualitas telurnya jadi menurun, terus produksinya juga terganggu, tidak optimal lagi, HDA-nya turun. Ini salah satu dari impact kontribusi dari adanya toksin yang tinggi di dalam pakan. Berarti kalau toksin yang cukup tinggi ini, Bapak Ibu harus tetap spare adanya tambahan biaya toksin binder untuk mengikat toksin-toksin tadi, karena kan kalau pengguna konsentrat kan biasanya untuk toksin binder ditambahkan sendiri oleh peternak. Nah ini harus dihitung-hitung benar, beli jagung berapa kadar air, kualitasnya seperti apa, harga seperti apa, dan akan dipakai berapa lama. Nah ini perlu Bapak Ibu pertimbangkan untuk beberapa poin-poin yang mungkin sudah saya list di sini gitu. Ini untuk menekan biaya dari sisi bahan baku, dan kemudian kita juga bisa melakukan penghematan atau menekan biaya pakan, terutama dari pakan-pakan pabrikan, maksudnya entah itu konsentrat atau pakan komplit. Nah, di selama kondisi sulit ini banyak pabrikan yang memang berlomba-lomba mengambil kesempatan untuk narik volume penjualan dengan tetap menawarkan pakan yang murah, pakan yang tetap harganya tetap istilahnya terjangkau dengan banyak cara. Jadi dari pantauan kami juga rutin mengevaluasi pakan-pakan yang beredar di lapangan, baik pakan kami dan juga pakan dari kompetitor. Ada banyak sekali alternatif bahan baku yang coba dipakai untuk tetap menjaga biaya produksi pakan, entah itu pakai, kalau yang saya temukan mungkin ini saya sedikit gambaran aja, ada alternatif ingredient yang mungkin dari sisi proteinnya cukup tinggi tapi dia mempunyai anti nutrisi, terus kemudian dia juga kecernaan proteinnya juga rendah. Di sini ada yang hitam-hitam ini sudah kelihatan, mungkin Bapak Ibu udah bisa nebak. Terus juga ada kami menemukan juga di lapangan bahwa ada beberapa jenis pakan yang mungkin dia menambahkan tepung bulu, tapi tepung bulunya kualitasnya belum terhidrolisa dengan sempurna, jadi masih di bawah mikroskop itu masih kelihatan bentuk bulunya, dan akar bulu atau ya pangkal bulunya ini masih sangat ketara sekali. Nah ini memang kalau dianalisa pakai analisa proximat, proteinnya akan muncul, misal kalau konsentrat protein 35 ya akan muncul 35, cuman realnya bisa jadi, dan karena ini kecernaannya sangat rendah ya, yang diterima ayam, yang bisa diserap ayam untuk kebutuhan tidak setinggi yang biasanya, karena ya ini tadi, karena dia tingkat kecernaannya rendah, mungkin angka proteinnya kalau di scan bagus, tapi yang diterima ayam tidak segitu gitu. Nah ini penting sekali untuk kita tetap memilih pakan yang tetap berkualitas walaupun di kondisi yang sulit saat ini ya. Jadi utamakan kualitas pakan yang bagus, karena kalau ini dicobakan, kita coba-coba misal ada penurunan, atau kalau penurunan FCR itu berarti identik dengan angka FCR yang naik ya. Angka FCR yang naik misal dari awalnya dari 2,0 menjadi 2,1, itu kalau 0,1 sendiri FCR-nya kalau dikali harga pakan, misal kita ambil harga pakan 5.000 saja, itu sebenarnya kita rugi sekitar 500 rupiah gitu. Nah jadi kalau kita jeli juga, kita tetap menghitung ya. Jadi kalau biaya pakan naik sekitar 300 sampai 400 tapi bisa menghasilkan FCR dan performance yang masih stabil,
menurut saya itu masih menjadi pilihan yang tepat untuk tetap menjaga kestabilan produktivitas ayam Bapak Ibu semua. Mungkin ini grafik yang mungkin bisa jadi gambaran. Jadi walaupun di awal ada masalah di pulet kualitasnya kurang baik, sehingga dia menghasilkan produktivitas di awal yang kurang baik, tapi karena dia konsisten memakai pakan yang baik, dia beralih ke pakan yang kualitasnya cukup baik, dia akhirnya bisa panen, mendapatkan kestabilan produksi malah di akhir-akhir. Bahkan ini umur tua aja dia masih produksinya masih kenceng ya, di atas 90-an%. Ini adalah contoh saja menjadi bahan pertimbangan buat Bapak Ibu sebelum memilih pakan yang murah. Jadi jangan hanya sekedar murah, tapi kita juga lihat kualitasnya, dan yang pasti ayam nanti yang akan memberikan hasilnya ya. Asal kita jeli, kita tahu nanti mana pakan yang masih cukup baik yang bisa kita pakai atau kita gunakan. Nah, untuk menekan biaya produksi, kita juga dikargil ya. Jika memang cash flow-nya memang sangat sedang terganggu, jadi kita agak berat nih, misal pakai SLC satu siklus gitu. Kita sebenarnya bisa nih dikargil, kami menyediakan layanan ya, kalau mau discuss dengan tim teknikal kami, tim sales kami, ataupun nanti dengan saya, dilanjutkan ke saya, bisa nanti bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan pakan yang mungkin grade-nya di bawah SLC seperti top 36, tapi dengan formulasi yang kita rekomendasikan, top 36-nya berapa persen, jagungnya jadi berapa persen, katulnya jadi berapa persen. Ini nanti bisa menghasilkan kepadatan nutrisi yang setara dengan SLC. Jadi Bapak bisa beli pakan grade di bawahnya dengan harga yang mungkin lebih ekonomis, tapi dari sisi formulasi kita sedikit fine tuning, dan akhirnya bisa tetap menjaga kestabilan produksi ayam-ayam Bapak Ibu semua. Jadi nggak harus full SLC satu siklus, tapi bisa kita siasati dengan tadi kita membeli grade di bawahnya dan kita campur dengan mixing ratio sesuai rekomendasi kargil. Ini bisa pakai yang grade di bawahnya atau 36, atau mungkin yang kelas L1C pun bisa kita formulasikan dengan campuran ini, menghasilkan pakan yang nutrien levelnya bisa sekelas dengan SLC. Mungkin ada kenaikan sekitar 1 atau 2 gram, ini wajar karena nutrien intake-nya kan pasti akan kita convert ya untuk memenuhi nutrien intake yang sama dengan SLC. Ini beberapa istilahnya support dari kami untuk Bapak Ibu yang masih peduli dengan kualitas dan setia dengan pakan kami. Terus di sisi lain kami juga memiliki sebenarnya varian produk-produk. Kita punya base mix, ada Optima Blue dan Optima AZ. Ini karungnya biru sama merah. Optima Blue ini base mix ya, dipakai 15%, di sini 15%. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan jagung 50%, katul 10%, terus nambahkan tepung batu 10%, dan juga nambahkan SPM. Ini jadi Bapak Ibu yang memang punya akses untuk bisa beli SPM sendiri, mungkin SPM-nya lebih murah, dan kalau dihitung-hitung dengan mixing ratio ini harganya jauh lebih ekonomis, monggo. Kita punya produk sekelas Optima Blue dengan campuran penambahan SPM, tepung batu, terus kemudian jagung dan katul, serta konsentrat base mix itu sendiri. Kita juga punya Optima AZ. Kalau Blue ini nambahkan SPM, kalau AZ ini yang merah ini dia nambahkan MBM. Jadi mungkin Bapak bisa akses MBM sendiri, dapat harga MBM yang cukup bagus. Dihitung-hitung harganya masih cukup oke dengan campuran ini. Monggo untuk bisa menghubungi tim kami untuk mencoba pakan base mix kami. Ini inclusion levelnya penggunaannya sekitar 25% penggunaan, jadi lebih sedikit dari konsentrat ya Bapak Ibu gitu, tapi dengan mixing ratio seperti yang ini, jagungnya 50%, katul 11%, limestone 9%, dan MBM-nya 5%. Kita pun juga punya pakan semi konsentrat 45%. Jadi ini Bapak Ibu
hanya nambahkan jagung aja. Jadi mungkin pas ya jadi Januari Februari kan kemarin jagung cukup murah ya Bapak Ibu, kalau mau narik pakan semi konsentrat tinggal nambahin jagung saja, itu juga kami menyediakan. Jadi ada beberapa opsi yang mungkin bisa memberikan tambahan alternatif solusi untuk membantu menekan biaya produksi pakan di peternakan Bapak Ibu semua. Lanjut ya. Jadi kalau tadi kita sempat bahas kalau kita saat ini atau Bapak Ibu saat ini menggunakan pakan satu fase SLC aja, misal satu fase dari awal bertelur sampai akhir, ada baiknya juga kita mengconsider ya, atau kita mempertimbangkan untuk kita mencoba mungkin pakan bukan hanya satu fase, mungkin bisa 2 fase atau 3 fase. 2 fase atau 3 fase ini biasa dibedakan di saat pre-peak, kemudian di saat lepas puncak, dan kemudian di saat ayam tua, biasa di atas umur 60 minggu. Nah, ini bisa disiasati dengan pakan atau fase pakan yang berbeda. Biasanya kan kalau di awal kebutuhan nutrisinya jauh lebih padat dibanding yang kedua, tapi yang ayam tua juga kebutuhan nutrisinya asam amino, energi mungkin tidak sepadat yang fase-fase awal, cuman dia butuh asupan kalsium fosfor yang jauh lebih tinggi. Ini contoh saja. Jadi dari kalkulasi mungkin bisa kita lihat di sini, ini saya cuman bikin simulasi sederhana aja. Jadi kalau satu fase itu dia butuh sekitar 47,5 kilo sampai umur 80 minggu. Nah, ini dengan harga pakan yang kita ambil misal 5.300, kosnya bisa sampai 251.750.000 sendiri per 1.000 ekor. Ini contoh saja, total biaya pakannya sekitar sebanyak ini. Nah, kalau kita pakai 3 fase, mungkin kan pakan yang fase 1 sama fase 2 karena kepadatan nutrisinya beda, harganya ada selisih. Nah, kita ambil beda selisih Rp100 masing-masing fase. Kalau kita kalkulasikan dengan masing-masing kebutuhan kilogram per fasenya, biayanya bisa cukup menghemat sekitar 5-6 juta per 1.000 ekor. Begitu juga dengan 2 fase. Jadi kalau penggunaan 3 fase mungkin Bapak Ibu memang perlu jeli untuk memastikan bahwa memang ayam itu sudah memang benar-benar lepas puncak, produksi di bawah 90%, dan di kondisi ayam sudah tidak tumbuh lagi dari sisi pertumbuhan fisiologisnya, ini bisa diganti. Tapi kalau mungkin Bapak ragu, udah saya mau pakai 2 fase aja untuk ayam muda sama ayam tua di atas 60 minggu. Ini kalau kita kalkulasi, kalau pakai 2 fase pun biayanya per 1.000 ekor kan juga mungkin bisa hemat sekitar 3 jutaan ya per 1.000 ekor. Jadi Bapak Ibu bisa mengconsider ini, bisa mempertimbangkan hal ini jika memang ingin melakukan sedikit penghematan dari biaya pakan untuk menekan kos produksi. Ini beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk menekan biaya produksi. Tadi yang pertama, kita pastikan tidak banyak pakan tercecer. Terus kemudian kita juga jeli dalam memilih kualitas bahan baku jagung dan katul. Dan yang berikutnya dengan tadi beberapa option dari bahan dari pakan baik konsentrat atau komplit yang disediakan di pabrik, dengan memakai lebih dari 1 fase ataupun kita menggunakan pakan yang mungkin grade di bawahnya dengan campuran yang berbeda ataupun dengan jenis varian produk yang berbeda tapi dari pabrikan yang mungkin Bapak Ibu sudah percaya sejauh ini berkomitmen memegang kualitas nutrisi. Nah, poin yang 3 yang tadi saya sampaikan di awal, untuk mengoptimalkan produktivitas, kita sebenarnya juga bisa nih, kita bisa men-setting target produksi itu sejak awal. Jadi catatannya adalah kita bisa programming, ibarat apa ya, ibarat mesin, kita program di awal nih, di umur awal bertelur. Jadi kalau 17 kan dia mulai istilahnya di fase peralihan nanti dari fase developer
ke fase laying ya, pre-lay dan ke laying. Nah, di umur 17 sampai 30 minggu ini adalah momen yang dimana kita punya ruang untuk men-setting ayam kita nanti akan berproduksi seperti apa. Ini ada 3 kategori. Misal ini mungkin cocok ya di area di luar Pulau Jawa, karena memang di sana jualnya butiran. Jadi nanti egg mass atau produksi telur yang dihasilkan itu di drive dari jumlah telur, hende telur yang lebih banyak. Kalau yang di sini, yang di tengah ini sudah kombinasi antara jumlah telur dan juga berat telur. Karena yang di option yang ketiga adalah mungkin cocok di area Jawa. Jadi dua option ini mungkin cocok di area Jawa yang jualan kilo ya telurnya. Jadi kita bisa mendrive ayam-ayam kita berproduksi memproduksi telur-telur yang besar, atau kita memproduksi dari kombinasi ini. Jadi telurnya tidak terlalu besar tapi butirannya jauh lebih banyak. Ini bisa kita istilahnya kita setting di awal sampai maksimum umur 30 minggu di awal. Nah, untuk ayam-ayam yang lebih banyak berproduksi butirannya itu kita pilih mayoritas dari strain Highland. Ini dia memang secara genetik dia menghasilkan telur yang lebih light, lebih banyak butirannya, ukurannya lebih kecil-kecil, tapi tidak terlalu kecil ya, maksudnya ukurannya lebih kecil tapi dia menghasilkan telur lebih banyak. Nah, ini kita setting di umur 19 minggu itu hennya sudah 80%. Jadi kita setting kematangan saluran reproduksinya sejak awal. Jadi nanti di umur 19 minggu kita pastikan ayam kita sudah hendenya sudah capai 80%. Nah, kalau ini sudah tersetting, jadi ayam ini kan biasanya kalau bertelur lebih awal, bobot badannya kan sedikit lebih kecil, apalagi untuk strain Highland kan memang lebih kecil. Nah, ini nanti dengan cetakan yang lebih kecil dia menghasilkan produksi telur yang lebih banyak. Nah, ini kedepannya sampai siklus-siklus di minggu-minggu berikutnya, sampai mungkin 1-2 tahun berikutnya, dia akan konsisten menghasilkan telur yang lebih banyak, hendenya lebih tinggi gitu dibandingkan yang tadi egg weight misalnya. Karena kalau yang egg weight dia telurnya besar-besar, strain yang biasa dominan menghasilkan telur besar itu telur strain Lohmann Brown. Terus kemudian kita memang setting bertelurnya sedikit lambat karena kita mau pastikan dulu tuh bobot badannya masuk semua, baru stimulasi cahaya. Nah, ini jadi kan memang ayam cetakannya besar, terus di 23 minggu ya itu hendenya tercapai di 80%. Kalau tadi kan 19 minggu udah 80%. Nah, ini kita setting di agak telat sedikit, tapi nanti dia akan menghasilkan telur yang ukurannya lebih besar, kilogramnya lebih besar, dan dia menghasilkan rataan produksi yang lebih panjang. 100 minggu tuh masih bagus produksinya gitu. Nah, ini bisa kita drive juga seperti ini, ataupun kita ambil middle-nya biasanya produk kami didesain di sini ya. Jadi untuk strainnya dominan ISA, dia menghasilkan telur yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dengan hende yang cukup baik. Dia kita setting bertelur normal umur 80 minggu itu sekitar umur 21 minggu itu produksinya di 80%. Jadi kita bisa lihat ya 19, 21 minggu dan 23 minggu kita setting memang ukuran ayamnya, bobot badannya saat dewasa tubuh dan dewasa kelamin kita setting benar-benar sehingga menghasilkan hende 80% di masing-masing umur yang ada, dan rataan produksinya ini bisa optimal sampai 80 minggu ya. Ini masih bisa diperpanjang sebenarnya, tapi tidak akan jauh lebih panjang dari yang memang telurnya besar-besar ini tadi itu. Nah, bagaimana kita mau fine tuningnya adalah dengan kita mengatur asupan nutrien ya, terutama lysine, methionine, dan juga lemak. Nah, ini kita bisa setting. Kalau Bapak Ibu pengen, misal Bapak Ibu dari area luar pulau pengen setting lebih banyak telurnya,
ini lebih efisien. Jadi mungkin lysinnya aja yang tinggi, butuh lysin tinggi, tapi metionin dan lemaknya tidak butuh terlalu tinggi, karena kan kalau metionin itu berhubungan dengan berat telur, kalau lysin berhubungan dengan produksi telur, jumlah telurnya. Jadi kita pacu aja lysinnya aja, terus mungkin metionin bisa dikurang atau lemaknya tidak begitu tinggi. Nah ini kalau untuk dapat egg mash di tengah-tengah, berarti kan kita posisinya juga dari baik lysin, metionin, dan added fatnya kita posisikan di middle. Dan untuk yang ayam-ayam besar, telur besar, itu nggak butuh lysin terlalu tinggi sebenarnya, tapi kita pacu, tambahkan dengan metionin, dan kita tambahkan, misal beberapa ternak akan nambahin minyak ya. Nah ini memang ada impact nanti, karena minyak itu dia menstimulasi makan, terus energinya juga cukup tinggi, jadi dia akan membantu menstimulasi nutrien intake yang cukup bagus, dan akhirnya dia menghasilkan konsisten menghasilkan telur-telur yang besar. Nah itu mungkin beberapa cara yang bisa kita setting di awal, karena balik lagi ya, seberapa produktif ayam kita imbangin dengan end product atau telur yang dihasilkan yang memang mempunyai harga tinggi di market, baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa, dengan men-setting ini tadi. Mungkin itu dari saya. Jika ada tambahan atau pertanyaan, saya persilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.